Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Ratapan 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, kuk adalah gandar kayu yang berat, dipasang di tengkuk seekor atau beberapa ekor lembu jantan. Benda itu dipasang pada sebuah alat yang harus ditarik oleh lembu jantan tersebut. Kuk itu menekankan tantangan, kerja yang berat, tanggung jawab yang besar. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 27 ini dikatakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kitab Ratapan adalah sebuah nyanyian perkabungan yang sedih. Bait suci dihancurkan, rakyat banyak diangkut ke pembuangan karena umat Allah tidak mentaati firman Allah. Kuk dari Tuhan sebenarnya adalah kuk yang enak dan bebannya ringan. Seperti dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Memikul kuk yang dari Tuhan berarti bersedia menerima didikan Allah dan mengerti apa yang ingin Dia ajarkan. Ini mencakup beberapa faktor penting. Pertama, dengan memikul kuk yang dari Tuhan, kita diajar untuk hidup dalam kerendahan hati penuh pertobatan. Dengan memikul kuk yang dari Tuhan berarti berbalik arah dari yang hidup jauh dari Tuhan, sekarang hidup menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk melepaskan diri dari hukuman Tuhan. Harus dengan rendah hati mengaku segala dosa-dosa kita, meninggalkan hidup dalam dosa dan tidak melakukannya lagi. Pertobatan tidak sama dengan menyesal. Orang yang menyesal tidak mendapat keselamatan seperti Yudas. Ia menyesal telah menjual Yesus tetapi tidak bertobat. Ia akhirnya binasa. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan buah yang sesuai dengan Injil Kristus. Kehidupan yang berpusat pada firman Allah terpancar keluar, mempengaruhi orang lain, dan ditandai dengan perubahan hidup yang selaras antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua, jika kita memikul kuk yang dari Tuhan, itu menandakan adanya pengendalian diri saat menghadapi kesengsaraan. Meneruskan pemberontakan terhadap Allah berarti mengundang bencana. Kita jangan pernah percaya kepada kemampuan kita sendiri lebih daripada Allah. Hanya kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Ada masa kelam, masa penderitaan, dan kesengsaraan.
atau mungkin banyak orang memikul beban-beban berat dalam kehidupan ini. Ada penindasan, ada penderitaan karena dosa, ada penganiayaan, banyak godaan yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita harus mampu mengendalikan diri. Kita tidak dapat melarang burung-burung berterbangan di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarang bila ada burung yang mau membuat sarang di rambut kita, kata tokoh gereja pada abad yang silam. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus yang ketiga, jika kita memikul kuk yang daripada Tuhan, kita diajar untuk hidup dalam kesabaran yang teguh, dengan bergantung kepada Sang Guru Ilahi untuk memberikan pelajaran tentang kasih dalam hidup kita. Percaya akan kesetiaan Allah setiap hari menjadikan kita yakin akan janji-janji luar biasanya Tuhan untuk masa depan kita. Tuhan berfirman, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Allah bersedia merespon dengan pertolongan bila kita meminta dengan kesabaran yang teguh. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap padanya. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.